Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 8. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana yang sunyi dan senyap kini telah mengelilingi area luar dari desa Ekor 9. Semua orang benar-benar terpana dengan pemandangan yang ada di depan mereka, karena Jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam kini telah benar-benar berlutut di hadapan pemuda kurus yang bernama Lindong. Selain itu, tatapan mata merahnya membuat banyak orang merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang sangat garang dan juga terkenal brutal kini telah menunjukkan penampilan seperti itu di hadapan seorang manusia. Jika dilihat lebih dalam, sebenarnya Jenderal Api pada saat ini akan meneteskan air mata ketika dia melihat seorang Lindong. Pemandangan ini benar-benar membuat banyak orang menjadi cukup tercengang. Di sisi lain, Jenderal Gunung Mengsan juga tidak percaya ketika melihat Jenderal Api berlutut seperti itu. Dia sangat ingat dengan jelas ketika Komandan Iblis merekrut sang jenderal menjadi salah satu jenderalnya. Bahkan dia pada saat itu tidak berlutut seperti ini di hadapan sang komandan. Jika sampai adegan yang ada di tempat ini menyebar dengan luas, maka seluruh kegemparan akan menyelimuti Gunung Petir Dalam. Bibisin yang ada di belakang Lindong awalnya telah putus asa, namun pada saat ini tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena Bibisin adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan Lindong, maka secara alami sang bibi pun mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Api. Karena sebelumnya Jenderal Api menyebut Lindong sebagai kakak laki-lakinya. Hal ini membuat Bibisin kemudian berkata, sang jenderal menyebut Lindong sebagai kakak laki-laki. Mungkinkah jenderal terganas nomor 1 dari Gunung Petir Dalam ini adalah orang yang dicari Lindong di wilayah perang binatang? Ketika memikirkan hal ini tanpa sadar, tatapan mata dari Bibisin menjadi cukup aneh. Sebelumnya, mereka percaya bahwa saudara dari Lindong kemungkinan akan memiliki kekuatan di tingkat tertentu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya kekuatan tertentu ini adalah jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam. Sementara Shin King dan juga para gadis lain yang ada di dalam desa ketika melihat pemandangan ini, raut wajah mereka yang sebelumnya pucat namun sekarang telah berubah menjadi penuh kebingungan, dan mereka pun saling berpandangan satu sama lain sambil berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah itu adalah tentara pemakan harimau? Dan pria yang ada di hadapan Tuan Lindong adalah jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam yang bernama Jenderal Api. Kenapa dia berlutut seperti itu di hadapan Tuan Lindong? Ketika Shin King juga melihat adegan ini, pada akhirnya dia bergumam dengan lembut, apakah sebenarnya Jenderal Api adalah saudara yang dicari-cari oleh Tuan Lindong? Mendengar kata-kata dari Shin King, para gadis lain yang ada di sampingnya, mereka benar-benar terkejut lalu mengatakan, apa? Jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam sebenarnya adalah saudara dari Tuan Lindong. Sangat menakjubkan, dan aku dengar orang itu benar-benar brutal. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertindak lembut di hadapan Tuan Lindong. Di luar desa Ekor 9 sendiri, Lindong sekarang telah mengacak-acak rambut dari Xiaoyan. Sementara perasaan gembira muncul di dalam hati Lindong. Selama ini, dari trio Lindong, Xiao Diao adalah orang yang paling sulit untuk diganggu. Oleh karena itu, Lindong tidak terlalu khawatir akan keselamatan dari Xiao Diao, karena dia memiliki kekuatan yang besar. Dan yang membuat Lindong sangat khawatir sebenarnya adalah Xiaoyan, karena dia adalah orang yang paling polos dan juga paling jujur. Selama mengikuti kelompok dari trio Lindong, berbagai hal diputuskan oleh Lindong dan juga Xiao Diao. Sementara Xiaoyan hanya ikut begitu saja dan tidak perlu banyak berpikir. Yang dia lakukan hanyalah bergerak sesuai perintah dari Xiao Diao dan juga Lindong. Ketika Lindong memikirkan bahwa Xiaoyan telah terjatuh di wilayah iblis, dia benar-benar sangat khawatir karena tempat ini merupakan tempat yang sangat kacau. Namun sekarang, ketika Lindong melihat Xiaoyan masih hidup dan berdiri di hadapannya,
kekhawatiran di dalam hati Lindong telah sepenuhnya menghilang. Lindong pun menatap mata merah harimau dari Xiaoyan yang sekarang sudah berair, dan Lindong pun kini mengatakan, "Xiaoyan, baguslah kalau kau masih hidup. Berdirilah, sangat tidak enak untuk dilihat." Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini langsung berdiri di hadapan dari Lindong. Lindong pun hanya mengamati Xiaoyan dengan cukup hati-hati ketika dia berdiri, dan Lindong merasa bahwa Xiaoyan sekarang jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Jelas dia telah mengalami banyak insiden. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bekas luka yang ada di tubuh Xiaoyan. Ketika melihat luka-luka ini, sebenarnya hati Lindong merasa cukup sakit. Dia pun lalu berkata, "Xiaoyan, kau memiliki banyak luka di tubuhmu. Pasti selama 1 tahun ini benar-benar berat bagimu." Namun di dalam benak Lindong, dia pada akhirnya mengerti bahwa sebenarnya Xiaoyan memang harus dibiarkan untuk berkeliaran sendirian di dunia yang kejam ini, supaya itu bisa mengasah dirinya sendiri. Karena Xiaoyan adalah harimau ganas dan bukan kucing yang imut yang harus selalu patuh mengikuti perintah dari Lindong dan juga Xiaodiao. Xiaoyan pun segera tersenyum pada Lindong, dan dia pun kali ini mengatakan, "Kakak, aku akan menceritakan berbagai insiden yang aku alami 1 tahun terakhir ini. Tapi sekarang aku harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu." Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja melihat pada Jenderal Meng Shan yang ekspresi di raut wajahnya sudah berubah menjadi cukup tegang. Lindong pun menganggukkan kepalanya, dan dia tidak berbicara apapun lagi, karena sekarang adalah waktunya bagi Xiaoyan untuk beraksi, dan Lindong tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian tubuh dari Xiaoyan pun berbalik. Semua orang kini bisa merasakan sebuah kebrutalan dan juga mengerikan yang telah kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan dia sekarang sudah benar-benar kembali menjadi jenderal paling ganas nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Tatapan mata Xiaoyan pun segera melihat pada Jenderal Meng Shan yang sudah ketakutan. Dilihat seperti itu oleh sang Jenderal Api, Jenderal Meng Shan benar-benar gemetaran. Dia pun memaksakan senyum di raut wajahnya sambil mengatakan, "Hahaha, Saudara Yan, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar kenal dengan saudara Lindong ini." Sambil melangkah maju untuk menuju ke hadapan dari Meng Shan, Xiaoyan pun mengatakan, "Aku sudah mengirimkan seseorang untuk menyampaikan pesan informasi ini kepada dirimu sebelumnya." Sambil berkata seperti ini, sebuah cahaya merah darah yang cukup gelap ini telah berkumpul di belakang Xiaoyan. Karena itu adalah aura dari dalam tubuh Xiaoyan yang pada saat ini telah berubah dan membentuk bayang-bayang seekor harimau merah darah yang telah meraung ke langit. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup ganas. Ketika melihat aura dari Jenderal Api ini, ekspresi di raut wajah Jenderal Meng Shan menunjukkan sebuah ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan sebelumnya dia memang tahu bahwa Jenderal Api ini telah mengirimkan seseorang untuk menyampaikan informasi kepadanya. Namun pada saat itu Jenderal Meng Shan sudah mulai bergerak, dan dia juga telah mengirimkan seseorang untuk menghentikan utusan dari Jenderal Api. Jenderal Meng Shan yang ketakutan kali ini buru-buru tersenyum sambil berkata, "Kakak Yan, itu adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu bahwa kau memiliki hubungan dengan saudara Lindong, aku pasti tidak akan datang ke tempat ini." Tubuh dari Xiaoyan sendiri sudah berhenti di hadapan dari Meng Shan. Sambil tersenyum dan menunjukkan taringnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Oh, ternyata kesalahpahaman ya." Mendengar hal ini, Jenderal Meng Shan pun buru-buru menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, senyum di sudut mulut dari Jenderal Api telah berubah menjadi cukup jahat. Dia pun kini mengatakan, "Meskipun itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, tapi sekarang kau harus mati." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun mengepalkan tangan besarnya, dan dia dengan cepat melemparkan tinjuan
ke arah Jenderal Mengsan. Sebuah cahaya merah berdarah yang cukup mengerikan tiba-tiba saja berubah menjadi harimau merah darah yang disertai dengan keganasan, dan hal itu membawa kekuatan penghancur ketika menuju ke arah tubuh dari Jenderal Mengsan. Melihat serangan dari Jenderal Api, ekspresi di raut wajah Jenderal Mengsan berubah menjadi sangat jelek. Detik berikutnya, dia pun berteriak, "Jenderal Api!" Setelah mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang cukup agung meletus dari dalam tubuhnya, dan hal itu segera berubah menjadi dinding kuning yang cukup besar. Pada akhirnya, beng! Tinju besar dari Xiaoyan ini benar-benar menghantam dinding kuning itu hingga runtuh. Bahkan fragmen batu juga langsung menyebar. Sementara tubuh dari Jenderal Mengsan sendiri telah bergerak mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Simbol cahaya kuning pada saat ini juga telah menyala dari tubuhnya. Hal itu membentuk sebuah lapisan sisik yang benar-benar keras. Tidak lama kemudian, Jenderal Mengsan pun berteriak dengan cara yang sangat marah, "Jenderal Api, beraninya kau mencoba membunuhku? Tuan Komandan tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah Jenderal Mengsan mengatakan hal ini, ekspresi dari para penjaga Gunung Logam Mengsan juga telah berubah ketika melihat tuannya diserang. Namun sebelum mereka semua mengambil langkah untuk maju, tiba-tiba saja para penjaga Gunung Logam ini bisa mendeteksi sebuah aura ganas yang cukup mengejutkan dan kemudian menabrak mereka semua. Para penjaga Gunung Logam pun mengangkat kepalanya, dan pada saat ini mereka bisa melihat banyak pasang mata tentara gelap melihat mereka dengan cara yang sangat menakutkan. Sementara ekspresi kemarahan juga telah terlihat dari tentara hitam itu. Hal ini membuat para penjaga Gunung Logam Mengsan tidak berani mengambil langkah untuk maju. Jika sampai mereka semua melakukan hal ini, maka mereka akan benar-benar dibantai oleh tentara pemakan harimau. Karena tentara pemakan harimau milik Jenderal Api ini, mereka semua hanya tahu cara untuk membunuh dan tidak memiliki belas kasihan. Dan di dalam tatapan mata mereka hanya ada seorang Jenderal Api sebagai pimpinan. Tidak ada orang lain yang bisa mengatur mereka. Bahkan Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam juga tidak bisa berbuat apapun pada tentara pemakan harimau. Karena sebenarnya pasukan ini telah dibangun secara pribadi oleh Jenderal Api. Langkah kaki dari Xiaoyan sendiri telah berhenti ketika dia mendengar teriakan marah dari Mengsan. Namun tiba-tiba saja sebuah kekejaman kembali melonjak dalam tatapan mata dari Jenderal Api. Detik berikutnya, tubuh dari Jenderal Api Xiaoyan kini telah berubah menjadi ilusi dan bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Jenderal Mengsan. Melihat hal ini, sebuah kegelisahan pun menyelimuti hati Jenderal Mengsan. Dalam sekejap saja, tubuh besar dari Xiaoyan telah benar-benar muncul seperti hantu di belakang Jenderal Mengsan. Dia pun mengayunkan tangannya yang telah mengeluarkan cakar harimau raksasa hitam dan dengan cepat segera meraih tangan dari Jenderal Mengsan. Segera setelah itu, bang, 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 tubuh dari Jenderal Mengsan sendiri diombang-ambingkan dan juga dibentur-benturkan pada tanah yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu 10 detik, tanah di tempat ini sudah berubah menjadi banyak lubang. Sementara dinding-dinding batu yang ada di sampingnya juga telah hancur. Semua orang sekarang benar-benar melihat kebrutalan dari seorang Jenderal Api. Bahkan Jenderal Mengsan yang memiliki kekuatan di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna tidak bisa membalas sedikit pun serangan dari Jenderal Api. Sementara Lindong yang menyaksikan adegan ini, ekspresi di raut wajahnya terlihat cukup terkejut. Dan Lindong tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berada di tahap kematian mendalam. Namun Lindong juga bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup misterius dari dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan telah memiliki pertemuan yang cukup beruntung selama 1 tahun ini. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi seorang Xiaoyan untuk memiliki kekuatan yang melebihi Lindong, bahkan dengan tubuh fisiknya yang telah berkembang. Tempat ini sekarang sudah dipenuhi dengan banyak debu yang telah melayang ke udara.
Sementara tubuh dari Jenderal Api dan juga Jenderal Mengsan sendiri, mereka telah tertutupi oleh debu ini. Tidak lama kemudian, semua orang bisa melihat bahwa sosok dari Jenderal Api kini telah keluar dari dalam debu sambil menyeret tubuh seseorang yang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan dengan santainya, Jenderal Api pun melemparkan tubuh dari Jenderal Mengsan ke hadapan para penjaga Gunung Logam, seolah-olah itu adalah sebuah sampah. Tatapan mata merah dari Jenderal Api kini melihat para penjaga dari Gunung Logam sambil berkata dengan nada suara yang serak, "Pergilah kalian dari tempat ini." Para penjaga Gunung Logam yang sebelumnya mengeluarkan aura menindas, mereka pun buru-buru mundur karena merasakan sebuah kengerian. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam. Dan kini, seluruh orang-orang dari penjaga Gunung Logam telah kabur meninggalkan tempat ini dengan cara yang cukup menyedihkan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun berbalik. Dia melihat ke arah Qin Gang yang wajahnya sekarang telah berubah menjadi pucat. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Kenapa kau tidak pergi juga? Desa Ekor 9 sekarang sudah berada di bawah perlindunganku, dan aku akan membunuh siapapun dari bukit 100 binatangmu jika kalian masih berani datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, wajah dari Jenderal Qin Gang pun kini telah berkedut. Namun ketika dia ingin membalas kata-kata dari Xiaoyan, tiba-tiba saja tatapan mata dari Xiaoyan menyala dan menunjukkan warna merah darah. Ketika melihat hal ini, Qin Gang pun benar-benar ketakutan dan dia tidak ingin memiliki nasib yang sama seperti Jenderal Mengsan. Pada akhirnya, Qin Gang pun hanya bisa berbalik dan membawa orang-orangnya pergi dari tempat ini dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara kelompok dari Bibi Xin sendiri, mereka semua masih tercengang dengan apa yang telah terjadi di tempat ini. Tatapan mata mereka semua masih melihat ke arah Jenderal Api yang tiba-tiba saja raut wajah ganasnya berubah menjadi lebih sederhana dan juga polos ketika berjalan menuju ke arah Lindong. Bibi Xin dan juga kelompoknya kali ini mengatakan, Jenderal paling ganas nomor 1 memang sangat pantas menjadi gelar untuknya. Cerita kemudian berlanjut pada Lindong dan juga Xiaoyan yang kali ini mereka berdua ada di dalam desa Ekor 9, tepatnya di sebuah gedung dengan 2 lantai. Sementara Bibi Xin dan juga yang lainnya, mereka pada saat ini berdiri di bawah bangunan itu. Tatapan mata mereka sesekali melihat ke lantai 2, di mana mereka bisa melihat bahwa Lindong dan juga Xiaoyan keduanya saling mengobrol. Melihat pemandangan ini, Bibi Xin hanya bisa menghela nafas yang panjang. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada luar desa Ekor 9, di mana pasukan yang menggunakan armor berwarna hitam telah duduk dan beristirahat di tempat itu. Seolah-olah mereka semua adalah harimau yang sedang tertidur. Meskipun tentara ini tidak menunjukkan taringnya, tapi aura ganas di dalam tubuh mereka masih memberikan tekanan yang sangat dahsyat pada desa Ekor 9. Seorang tetua dari suku Ekor 9 yang ada di samping Bibi Xin tiba-tiba saja mengatakan, ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Ternyata orang yang dicari oleh saudara Lindong sebenarnya adalah jenderal nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Semua peristiwa yang terjadi di desa Ekor 9 hari ini dipenuhi dengan banyak kejutan. Awalnya mereka berpikir bahwa desa Ekor 9 akan menghadapi bahaya yang besar. Namun tidak diduga kemunculan dari Xiaoyan ini akan menakut-nakuti Qin Gang dan juga Jenderal Mengsan. Selain itu, kata-kata terakhir yang diucapkan Xiaoyan jelas memiliki niat untuk melindungi desa Ekor 9. Kemungkinan siapapun yang berencana menargetkan suku Ekor 9, kali ini mereka semua harus berpikir 2 kali. Memikirkan hal ini saja membuat Bibi Xin tiba-tiba tertawa sambil mengatakan, adik Lindong ini benar-benar membawa berkah yang banyak bagi suku Ekor 9 kita. Karena Bibi Xin sangat tahu bahwa Jenderal Api Xiaoyan memiliki reputasi yang sangat besar di Gunung Petir Dalam. Dan banyak orang yang berada di wilayah perang binatang ini
akan berpikir dua kali untuk menyinggung mereka. Setelah Jenderal Api Xiaoyan menyatakan akan melindungi desa ekor 9, maka pada hari ini juga tidak akan ada satupun orang yang berani menyentuh desa ini. Sementara Shin King yang ada di samping ibunya, tatapan matanya pada saat ini masih melihat pada Jenderal Api. Sambil tersenyum penuh kekaguman, Shin King pun mengatakan, "Itu benar, Ibu. Tuan Jenderal Api ini, dia sangat kuat. Berdasarkan apa yang aku tahu, kakak Lindong itu memiliki 2 saudara laki-laki. Salah satunya adalah Jenderal Api ini, sementara yang lainnya adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Shin King, tiba-tiba saja Bibi Shin dan juga para tetua yang ada di tempat ini, mereka cukup kaget. Karena mereka semua tahu bahwa suku Martin Langit merupakan salah satu dari 4 suku penguasa di dunia binatang iblis. Dengan kemampuan Lindong yang luar biasa, tidak heran bahwa Lindong juga akan memiliki saudara-saudara yang luar biasa seperti dirinya. Bibi Shin hanya bisa mengusap kepala kecil dari Shin King. Sesaat kemudian, dia melihat pada Lindong yang berada di gedung lantai 2 dan sebuah ekspresi yang tidak terlukiskan ini terlintas dalam tatapan mata Bibi Shin. Di lantai 2 sendiri, Lindong sedang mengobrol dengan Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan menceritakan apa saja yang dia alami ketika dirinya kabur dari wilayah Xuan Timur. Xiaoyan pun kini mengatakan, pada saat itu teleportasi spasial kita telah diganggu oleh 3 jabingan tua dari gerbang Yuan. Sementara aku sendiri terlempar ke wilayah perang binatang ini. Pada saat itu aku benar-benar terluka parah dan harus memulihkan diri selama 1 bulan penuh sebelum pada akhirnya aku mengembara di tempat yang cukup kacau ini. Dalam salah satu pengembaraanku, pada saat itu aku menemukan sebuah gua tempat tinggal milik seorang ahli super yang berada di tahap samsara. Dan dia juga memiliki garis keturunan dari suku harimau. Pada akhirnya, aku mewarisi darah esensi dari ahli super itu di dalam gua. Mendengar penjelasan ini dari Xiaoyan, Lindong pada akhirnya mengerti. Dan tidak heran kenapa kekuatan Xiaoyan bisa berkembang begitu cepat. Karena dia benar-benar telah memperoleh warisan darah esensi dari seorang ahli super yang berada di tahap samsara. Selain itu, Xiaoyan juga memiliki tubuh fisik yang bisa bermutasi. Makanya, dia akan mampu menyerap kekuatan garis keturunan yang serupa. Dan hal itu menjadikan tubuh dari Xiaoyan sempurna seperti saat ini. Sambil terus bercerita, kini Xiaoyan berkata, namun pada saat itu, aku tidak sepenuhnya mendapatkan warisan darah esensi ini karena aku ketahuan oleh seseorang yang juga menginginkan warisan darah itu. Dan sebenarnya orang itu adalah komandan iblis dari Gunung Petir Dalam yang bernama Suzong. Lindong pun cukup terkejut, kemudian dia menyipitkan matanya. Sementara Xiaoyan masih terus bercerita, orang itu juga memiliki garis keturunan dari suku harimau. Selain itu, dia merupakan salah satu dari 3 suku besar yang menjadi penguasa dari suku harimau ini. Dan itu adalah suku harimau neraka kegelapan. Suzong ini adalah sosok yang cukup kuat. Oleh karena itu, aku tidak mampu berbuat banyak dan harus berbagi setengah esensi darah dengan dirinya. Lindong pun kemudian bertanya, apakah komandan iblis Suzong itu adalah seseorang yang baik? Kenapa dia mau berbagi esensi darah denganmu? Meskipun Lindong belum pernah bertemu dengan komandan iblis dari Gunung Petir Dalam, tapi dia sangat yakin bahwa orang itu adalah pribadi yang cukup kejam dan keberadaannya cukup ditakuti di wilayah perang binatang ini. Namun kenapa orang seperti itu mau menerima setengah darah yang diberikan oleh Xiaoyan? Padahal jika komandan iblis Suzong mau bergerak, kemungkinan pada saat itu Xiaoyan akan segera tewas di tangannya. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai orang yang baik? Pada saat itu, aku sudah memiliki tubuh fisik yang bermutasi seperti ini. Dan aku juga sudah menyerap warisan esensi darah ke dalam tubuhku. Jika dia ingin merebutnya, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bertaruh mati-matian dengannya. Dan pada saat itu, bahkan dia tidak akan bisa mendapatkan apapun.
Namun setelah beberapa diskusi yang cukup panjang, kita berdua pada akhirnya sepakat untuk berbagi esensi darah ini. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Lindong pun kembali bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu berada di Gunung Petir Dalam? Dan hingga hari ini, kamu juga mau menjadi jenderal utamanya?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Xiaoyan kembali mengatakan, "Bagaimana bisa orang itu membiarkanku pergi dengan mudah? Selain itu, aku juga tidak punya tempat untuk aku tuju. Oleh karenanya, aku memilih untuk tetap tinggal di tempat ini. Dan selanjutnya, secara mandiri aku mengumpulkan orang-orang yang semuanya memiliki garis keturunan dari suku harimau. Kemudian, diriku membagikan beberapa esensi darah pada mereka dan mengangkat diriku sendiri menjadi pimpinan bagi kelompok orang-orang yang telah aku kumpulkan." Lindong pun kini mengatakan, "Apakah orang-orang yang telah kau kumpulkan itu adalah tentara pemakan harimau? Mereka bukan pasukan yang buruk, dan aku merasa mereka juga memiliki kekuatan bertarung yang benar-benar kuat." Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Haha, mereka semua telah menjadi orang-orang yang bisa memenuhi harapanku, dan mereka juga sangat setia padaku. Dulunya, aku menarik mereka semua dalam keadaan di mana siapapun bisa menginjak dan juga meremehkan mereka sesuka hatinya. Oleh karena itu, ketika aku membawa mereka semua, mereka benar-benar menjadi orang yang sangat setia. Bahkan Komandan Iblis Susong dari Gunung Petir Dalam kali ini juga menginginkan tentara pemakan harimau. Namun sayangnya, tentara itu mengabaikan semua perintah dari Komandan Iblis Susong, dan mereka semua hanya mau mematuhi perintahku." Mengetahui hal ini, Lindong pun kembali mengatakan, "Xiaoyan, kamu saat ini sudah memiliki pasukan pemakan harimau, dan kemungkinan kamu sudah memenuhi syarat untuk meninggalkan Gunung Petir Dalam. Jika kamu tetap tinggal di tempat ini, maka Susong pasti akan terus menginginkan warisan esensi darah yang ada di dalam tubuhmu. Dan itu juga berlaku pada pasukan yang telah kau kumpulkan." Sambil memandang Lindong, Xiaoyan pun tersenyum, dan kali ini senyumnya tampak terlihat licik. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Pergi dari tempat ini? Kenapa aku harus pergi?" Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Xiaoyan, sepertinya kamu juga berencana untuk mendapatkan setengah dari warisan darah esensi yang berada di dalam tubuh Susong." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiaoyan pun pada saat ini menjawabnya, "Awalnya esensi darah itu adalah milikku. Bagaimana bisa aku membiarkan Susong mendapatkan manfaat yang banyak dari hasil jerih payahku? Dan aku telah menunggu dengan sabar selama 1 tahun penuh ini, di mana diriku ini berjuang untuk dirinya, dan aku menunggu kesempatan untuk bisa mendapatkan esensi darah yang ada di dalam tubuhnya. Selama aku bisa mendapatkan kembali warisan esensi darah itu, maka diriku akan segera naik level dan mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiaoyan pun terkepal dengan erat. Segera setelah itu, tatapan mata merah darah Xiaoyan menjadi sangat tajam. Lalu dia mengatakan, "Kakak, pada saat itu kita bertiga telah dipaksa melarikan diri dari wilayah Xuan Timur karena ulah 3 orang jabingan dari gerbang Yuan. Dan pada saat itu, bahkan dirimu dan juga kakak kedua telah mempertaruhkan segalanya untuk melawan ketiga anjing itu. Di sisi lain, aku hanyalah sebuah beban, dan aku tahu bahwa suatu hari nanti kita akan kembali ke wilayah Xuan Timur untuk menagih hutang itu. Sebelum kita kembali ke sana, aku benar-benar membutuhkan kekuatan untuk memperkuat diriku sendiri demi bisa membantumu. Dan pada saat itu, aku tidak akan lagi berdiri di belakangmu dan juga di belakang kakak kedua. Oleh karena itu, aku harus benar-benar mengambil esensi warisan darah ini." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu dia mengatakan, "Xiaoyan, selama ini tidak ada yang menganggapmu sebagai beban." Xiaoyan pun sambil tersenyum, dia mengatakan, "Namun kakak, pada saatnya tiba, aku akan membantumu."
dan aku benar-benar tidak mau berada di belakangmu. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini, Lindong bisa membayangkan betapa banyaknya kesulitan yang telah dialami Xiaoyan di wilayah perang binatang ini sendirian. Bahaya yang dialami oleh Xiaoyan kemungkinan tidak kurang dari apa yang dialami Lindong ketika berada di Laut Iblis Kekacauan. Karena Lindong sekarang sudah bertemu dengan Xiaoyan, maka dia tidak akan membiarkan Xiaoyan merasa kesulitan lagi. Bagaimanapun juga, Lindong pasti akan bergerak untuk membantunya. Tiba-tiba saja Lindong bertanya, seberapa kuat komandan iblis yang bernama Susong itu? Apakah dia sudah melangkah ke tahap samsara? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan pun menjawab, tidak, dia hanya berada di puncak dari tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Meskipun dia setengah langkah dari tahap samsara, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang berada di tahap samsara. Lindong hanya bisa tersenyum. Jika ini masalahnya, maka dia masih mampu menjangkau masalah ini. Karena Lindong tahu, seseorang yang berada di tahap samsara dan juga seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju tahap samsara itu memiliki perbandingan yang benar-benar besar. Dan seharusnya Lindong sangat mampu untuk membantu Xiaoyan kali ini. Lindong pun sekali lagi bertanya, Xiaoyan, seharusnya masih ada 8 jenderal lainnya yang berada di bawah pimpinan dari Susong selain dirimu. Kekuatan 8 jenderal yang lainnya itu kemungkinan akan setara dengan Meng Shan, bukan? Xiaoyan pun sambil tertawa, dia mengatakan, benar, tapi kakak tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena mereka kemungkinan malah akan berdiri di pihak kita saat ini. Setelah mengatakan hal ini, dengan cepat Xiaoyan pun menunjukkan lengannya pada Lindong. Dan pada saat ini, di lengan Xiaoyan sendiri sudah ada segel hitam yang benar-benar gelap. Segel itu seolah-olah tercetak di dalam daging dari Xiaoyan dan sulit untuk dihilangkan. Secara perlahan, Lindong pun menatap segel hitam itu. Matanya kini telah berubah menjadi cukup fokus. Dan Lindong kali ini bertanya, apakah segel ini sengaja ditempatkan oleh Susong pada dirimu? Karena Lindong merasa bahwa segel ini cukup berbahaya. Jika Xiaoyan berani melakukan pemberontakan pada Susong hanya dengan pikiran, kemungkinan Susong akan bisa menghancurkan tubuh Xiaoyan menggunakan segel ini. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, benar, ini adalah segel hantu gelap dalam. Susong itu adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia memang dengan sengaja menanamkan segel ini pada diriku dan juga 8 jenderal yang lainnya. Dengan menggunakan segel ini, maka dia benar-benar mampu mengendalikan kita semua. Tidak lama kemudian, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat mengerikan karena dia benar-benar marah. Lalu mengatakan, Susong, orang itu memang pantas mati. Xiaoyan pun kembali mengatakan, namun hal ini juga ada untungnya. Karena segel inilah, maka jenderal-jenderal besar yang lainnya merasa sangat emosi dengan kelakuan dari Susong. Pada saat ini, 5 dari 8 jenderal yang lainnya telah aku provokasi untuk melakukan pemberontakan dan melawan komandan Susong dalam 1 tahun terakhir. Ketika saatnya tiba, kita akan bergabung dan melakukan penyerangan secara bersamaan, kemudian membunuh Susong jika ada kesempatan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun cukup tercengang. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, dan hal itu membuat Lindong tidak bisa menahan untuk tertawa. Karena tampaknya Xiaoyan kali ini telah berubah drastis hanya dalam waktu 1 tahun saja. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan yang pada saat itu sangat jujur dan juga sangat polos, sekarang dirinya dipenuhi dengan banyak trik jahat untuk menggulingkan seseorang. Jika Susong mengetahui bahwa bawahannya ini secara diam-diam berencana untuk menggulingkan dirinya, kemungkinan Susong tidak akan mempertahankan Xiaoyan sejak lama dan menendangnya dari gunung petir dalam. Xiaoyan pun kali ini menjelaskan rencananya pada Lindong. Awalnya rencanaku adalah untuk berakting selama pertemuan gunung tahunan dari gunung petir dalam. Dan aku tidak pernah membayangkan bahwa kali ini aku akan bertemu dengan kakak sebelum rencanaku itu aku jalankan. Dengan adanya dirimu di sekitarku, maka peluang kesuksesan kita akan meningkat secara signifikan. Hal ini dikatakan oleh Xiaoyan
Karena dia tahu, meskipun kakaknya Lindong ini hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi Xiaoyan benar-benar paham dengan kekuatan asli dari Lindong. Bahkan Xiaoyan merasa dirinya saat ini masih belum tandingan dari Lindong ketika mereka berdua melakukan pertarungan. Lindong sendiri sekarang melirik segel yang ada di tangan Xiaoyan. Dia jelas bisa memahami bahwa segel ini benar-benar seperti sebuah bom waktu. Lindong pun kemudian berkata, sebenarnya ini memang segel hantu gelap dalam. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun kembali mengatakan, dengan adanya segel ini di dalam tubuhku, aku masih merasa baik-baik saja karena aku memiliki tubuh fisik yang bisa bermutasi. Dan selama 1 tahun ini, sebenarnya segel hantu gelap dalam secara diam-diam sudah terkikis olehku. Oleh karenanya, efeknya mungkin telah lama menghilang. Namun satu-satunya yang menjadi masalah adalah segel yang berada di dalam tubuh dari 5 jenderal yang lainnya. Dan aku sangat khawatir bahwa segel ini masih memiliki efek yang besar pada 5 jenderal itu. Setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun mengeluarkan tangannya dan dengan lembut menyentuh segel yang ada di tangan Xiaoyan sambil mengatakan, biarkan aku melihatnya. Tidak lama kemudian, sebuah benang cahaya hitam telah keluar dari ujung jari Lindong dan hal itu segera masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan tidak berusaha untuk menghentikan Lindong. Sebaliknya, dia membiarkan energi asing ini benar-benar memasuki tubuhnya. Karena Xiaoyan sangat percaya dengan apapun yang dilakukan oleh Lindong. Beberapa saat setelah penyelidikan oleh energi hitam ini, Lindong pun segera menarik tangannya. Dia pun tertawa dengan pelan sambil mengatakan, jika hanya segel seperti ini, aku bisa menghilangkannya. Mendengar kata-kata dari Lindong, sebuah kegembiraan kini melintas di raut wajah dari Xiaoyan. Dan dia pun pada saat ini berkata, kakak, sebenarnya kau benar-benar bisa memecahkan segel hantu gelap dalam ini. Lindong pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Meskipun segel ini telah ditanam jauh ke dalam tubuh Xiaoyan, maka hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi seorang Lindong untuk bisa menghilangkannya. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak, kemudian dia mengatakan, baiklah kakak, karena kamu bisa menghilangkan segel itu, ayo kita lakukan sesuai rencananya. Begitu kita berhasil memecahkan segel hantu gelap dalam di dalam tubuh 5 jenderal yang lain, mereka secara otomatis pasti akan bergabung dengan kita di dalam rencana ini untuk berurusan dengan Shuzong. Karena mereka sebenarnya sudah memiliki dendam yang sangat besar pada Shuzong dalam waktu bertahun-tahun hanya karena kontrol dari segel ini. Lindong pun kemudian bertanya, apakah saat ini kamu masih berencana untuk melakukan acting selama setengah bulan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, iya, aku sadar jika dalam waktu setengah bulan lagi aku tidak melakukan pergerakan, pada saat itu Shuzong kemungkinan sudah akan melakukan pergerakan terlebih dahulu. Karena dia kemungkinan sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Shuzong itu sudah terlalu lama terjebak di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Satu-satunya jalan pintas untuk bisa menembus kemacetan ini adalah harus mendapatkan separuh darah esensi yang ada di dalam tubuhku. Maka dari itu, di dalam pertemuan kali ini, aku sangat yakin bahwa Shuzong akan melakukan pergerakan dan merebut setengah darah esensi di dalam tubuhku. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dan waktu dia datang ke tempat ini sepertinya adalah waktu yang tepat. Jika Lindong datang lebih lambat, kemungkinan Xiaoyan pada saat itu akan dikalahkan oleh Shuzong. Sebagai kakak dari Xiaoyan, pada saat ini Lindong benar-benar akan melakukan pergerakan dan mendukung Xiaoyan, walaupun harus menantang badai yang besar. Xiaoyan pun kali ini mengatakan pada Lindong, aku akan diam-diam memastikan bahwa semua rencanaku sudah benar-benar siap. Pada saatnya tiba,
maka kakak dan aku akan pergi ke Gunung Petir Dalam dan menghabisi orang bernama Susong itu. Dengan adanya kakak di sampingku, maka aku tidak akan memiliki ketakutan sedikit pun terhadap komandan iblis itu, walaupun dia memiliki banyak bawahan yang akan membantu dirinya. Selain kematian, tidak ada takdir lain yang benar-benar pantas untuk komandan Susong. Hal ini dikatakan oleh Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat besar. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki beberapa trik di dalam lengan bajunya, kemungkinan dia sudah lama dibunuh oleh Susong. Namun pada akhirnya, karena kecerdasan Xiaoyan sudah bertambah, dia pun bisa bertahan di tempat ini dan membuat komandan Susong itu tidak mampu melakukan pergerakan. Dan sekarang, waktunya telah tiba untuk meledakkan amarah di dalam hati Xiaoyan. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Xiaoyan, apakah kamu berhasil menghubungi Xiao Diao setelah kamu berada di wilayah iblis ini untuk waktu yang cukup lama?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya sambil mengatakan, "Kakak kedua ya, aku tidak memiliki waktu untuk pergi ke suku Martin Langit dan mencari dirinya. Mengingat karakter dari kakak kedua, dia pasti akan baik-baik saja. Dan dia sampai saat ini juga belum mencariku di dalam wilayah iblis. Maka dari itu, aku tidak pernah mendengar kabar apapun tentang dirinya. Bahkan saat ini, aku sangat percaya bahwa kemungkinan kakak kedua sedang mengalami beberapa masalah. Dia adalah orang yang paling terluka parah ketika berada di kota iblis yang unik, karena dia sudah menyalakan simbol dari klannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipulihkan. Dan tentu saja, selain alasan ini, Xiaoyan juga memiliki pemikirannya sendiri. Kenapa dia tidak pergi ke suku Martin Langit untuk mencari Xiao Diao? Karena sebenarnya Xiaoyan ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang menjadi lebih kuat, dan dia tidak ingin selamanya berlindung di bawah sayap dari Lindong dan juga Xiao Diao. Oleh karena itu, selama 1 tahun ini, Xiaoyan tidak pernah pergi untuk mencari Xiao Diao ke suku Martin Langit. Sebaliknya, dia tetap tinggal di wilayah perang binatang ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan pun berhasil dan dia mendapatkan gelar seorang jenderal api. Bahkan dia juga memiliki pasukan yang benar-benar kuat dan ditakuti semua orang yang berada di wilayah perang binatang ini. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena dia juga tahu bahwa cedera yang dialami Xiao Diao saat itu adalah sesuatu yang sangat serius. Xiaoyan pun kini bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu punya cara untuk bisa menghubungi kakak Xiao Diao?" Lindong pun mengusap dagunya. Segera setelah itu dia mengingat sesuatu, dan dengan cepat Lindong mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, sebuah cahaya keemasan yang cukup redup kini tiba-tiba saja muncul di dalam tangan Lindong. Lindong pun kemudian mengatakan, "Ini adalah komunikator roh Yuan yang ditinggalkan oleh Xiao Diao ketika dia pergi membawamu pada saat berada di sektor Dao. Namun benda ini sebenarnya sudah mencapai titik puncaknya untuk sekian lama, dan aku tidak tahu apakah benda ini masih bisa mengirimkan pesan pada Xiao Diao atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencobanya saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun menjentikan jarinya. Sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari ujung jari Lindong dan kemudian masuk ke dalam gumpalan cahaya itu. Segera setelahnya, gumpalan cahaya itu pun bergetar dengan hebat. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya hancur dan menimbulkan suara ledakan. Ketika gumpalan cahaya ini meledak, ada sebuah riak energi samar-samar yang telah ditransmisikan dan menembus ruang dimensi. Lindong pun kemudian mengangkat bahunya. Dia merasa tidak berdaya sambil mengatakan, "Sebenarnya benda ini memang telah mencapai batasnya. Apakah Xiao Diao akan bisa menerima informasi kita atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntungan." Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kakak, kau dan aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini. Dan kita belum membutuhkan bantuan dari kakak kedua. Selain itu, jika kakak kedua datang ke tempat ini dan identitasnya sebagai suku Martin Langit terungkap,
maka hal itu akan sangat tidak menyenangkan untuk melakukan pesta di tempat ini. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia juga tahu bahwa identitas dari suku Martin Langit memiliki efek yang sangat menekan dan juga mengintimidasi di wilayah iblis ini. Jika sampai Xiaodo datang ke tempat ini dan menunjukkan dirinya sebagai suku Martin Langit, maka pesta yang ada di tempat ini kemungkinan besar akan segera bubar. Tidak lama kemudian Xiaoyan menatap Lindong lalu berkata, "Kakak, apakah dirimu sekarang masih ingin tinggal di desa ekor 9 ini? Kenapa kamu tidak ikut pergi bersamaku saja?" Lindong pun merenung sejenak. Dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku tidak terlalu akrab dengan situasi yang berada di Gunung Petir Dalam. Dan selanjutnya, kamu merasa nyaman untuk tinggal di tempat itu. Namun pada saat ini, aku masih ingin tinggal di desa ekor 9 ini. Dan aku akan datang ke Gunung Petir Dalam ketika dirimu akan melancarkan rencanamu." Xiaoyan tidak keberatan dengan keputusan dari Lindong. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Di sisi lain, Xiaoyan juga tahu jika sampai identitas Lindong ketahuan oleh Suzong, kemungkinan besar Suzong akan segera bergerak dan menyelidiki masalah tentang Lindong. Hal ini malah akan memperburuk rencana yang telah disusun oleh Xiaoyan. Dengan ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pun mengatakan, "Karena kakak sudah memutuskan untuk tinggal di tempat ini, itu tidak masalah. Namun kakak, kamu seharusnya mengetahui bahwa suku ekor 9 saat ini mereka sangat lemah. Namun sebenarnya mereka bukanlah suku yang sederhana." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Ya, aku juga tahu tentang hal itu. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan suku ini. Karena di masa lalu, suku ekor 9 adalah suku yang sangat kuat. Bahkan mereka sebanding dengan 4 suku penguasa. Meskipun mereka saat ini sudah benar-benar menjadi sangat lemah, tapi identitas masa lalu mereka jelas tidak sederhana." Karena permasalahan yang ada di tempat ini sudah selesai, Xiaoyan pun kali ini berkata, "Kakak, aku pada saat ini akan pergi dan kita akan berjumpa lagi setengah bulan kemudian." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun segera berdiri dari tempat duduknya, sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Dia pun kali ini mengatakan, "Xiaoyan, aku benar-benar ingin bertemu dengan Komandan Iblis Suzong yang beraninya memasangkan segel hantu di tubuh adikku." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Tenang saja kakakku, saat itu tiba, maka kita akan memastikan bahwa dia akan membayar hutangnya dengan benar." Ketika Lindong dan juga Xiaoyan keluar dari dalam gedung bersama-sama, area di luar gedung yang awalnya berisik, kali ini dengan cepat berubah menjadi cukup sunyi. Para gadis-gadis muda dari suku ekor 9 juga langsung berkerumun di dalam sebuah kelompok. Gadis-gadis itu biasanya sangat centil dan menggoda para pria yang datang ke tempat ini. Namun sekarang, tidak ada satupun dari gadis itu yang berani melangkah maju untuk mendekati Lindong dan berbuat centil padanya. Alasan kenapa para gadis cantik tidak melakukan hal ini karena mereka semua sangat ketakutan dengan sosok menara logam yang merupakan tubuh besar dari Jenderal Api. Tidak lama kemudian, Bibi Sin pun buru-buru melangkah maju sambil berkata, "Adik Lindong." Segera setelah itu, Bibi Sin melirik pada Jenderal Api dengan nada suara yang penuh hormat. Dia mengatakan, "Jenderal Yan." Jenderal Api pun menangkupkan kedua tangannya pada Bibi Sin sambil mengatakan, "Kepala suku Sin, Anda terlalu sopan. Berkat suku ekor 9 Anda, kakak laki-lakiku bisa tiba di tempat ini dan akhirnya bersatu kembali dengan diriku. Dan aku perlu berterima kasih banyak kepada semua orang yang ada di desa ini." Dalam sekejap saja, semua orang yang berada di desa ekor 9 kini saling memandang satu sama lain ketika mendengar ucapan Jenderal nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Selama ini mereka hanya tahu bahwa orang yang disebut dengan Jenderal Api ini adalah seseorang yang kejam
brutal, dan juga tidak mau memberikan ampun ketika melakukan pertarungan. Tapi pada saat ini, mereka semua benar-benar kaget bahwa sebenarnya seorang jenderal api akan mengucapkan kata-kata terima kasih pada orang-orang di suku ekor 9. Xiaoyan yang bisa melihat semua keterkejutan di raut wajah banyak orang yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, "Kalian semua jangan ragu-ragu untuk mencari diriku. Jika suku ekor 9 kalian menemui beberapa masalah di masa depan, dan mulai hari ini juga, kalian juga tidak perlu membayar upeti tahunan kepada siapapun." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Bibi Xin pun merasa sangat senang. Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, terima kasih banyak jenderal yang terhormat. Karena upeti tahunan yang harus dikeluarkan suku ekor 9 selama ini adalah beban yang cukup besar bagi mereka. Mampu menyingkirkan masalah seperti ini merupakan sebuah berkah bagi suku ekor 9. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun melambaikan tangannya pada Lindong. Dia berbalik sambil mengatakan, "Kakak, aku harus pergi dulu dan kita akan segera bertemu kembali." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, kau jaga dirimu baik-baik." Xiaoyan pun segera mengangguk dan tanpa basa-basi lagi dia bergerak untuk keluar dari desa ekor 9. Ketika tubuh dari jenderal api Xiaoyan sudah keluar dari desa ini, tiba-tiba saja pasukan pemakan harimau yang tertidur di luar, kini mereka semua langsung terbangun dan mereka pun melepaskan aura yang sangat mengerikan, seolah-olah seperti harimau ganas yang akan menghancurkan wilayah tertentu. Xiaoyan pun kini mengatakan, "Para tentaraku, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, dalam sekejap saja tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Semburan hitam seperti tornado kini dikeluarkan dari tentara pemakan harimau, dan akhirnya mereka pun melakukan pergerakan untuk meninggalkan desa ekor 9. Aura yang sangat mengerikan yang tadinya menyelimuti seluruh desa ini dalam sekejap saja langsung menghilang. Sementara Lindong, tatapan matanya masih melihat kepergian dari Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Lindong merasa ketika Xiaoyan bergabung dengan tentara pemakan harimau itu, maka kekuatannya benar-benar melonjak dengan pesat. Hal ini dikarenakan tentara pemakan harimau itu sudah memiliki beberapa warisan darah esensi pemberian dari Xiaoyan. Maka dari itu, jika Xiaoyan bergabung dengan tentaranya ini, aura dan juga kekuatan di dalam tubuhnya akan terasa meningkat beberapa kali lipat. Bahkan Lindong pada saat ini merasa jika dirinya melakukan pertarungan dengan Xiaoyan yang sudah bergabung dengan tentara pemakan harimau, kemungkinan Lindong akan mendapatkan banyak kesulitan untuk mengalahkan Xiaoyan dengan semua tekniknya. Setelah Xiaoyan dan juga tentara pemakan harimau benar-benar menghilang dari tempat ini, sekali lagi suku ekor 9 dipenuhi dengan banyak kicauan dari para gadis-gadis suku ekor 9. Mereka pun kembali menjadi centil dan kemudian mengerumuni tubuh Lindong. Hal ini dilakukan oleh para gadis-gadis itu sambil mengatakan, "Tuan Lindong, apakah jenderal api itu benar-benar saudaramu? Wow, itu sangat menakjubkan." "Iya, benar. Tuan Lindong, kau juga sangat ganteng dan juga sangat perkasa. Bolehkah aku meminta benih darimu?" Ketika melihat tingkah dari gadis-gadis cantik, Bibi Xin hanya bisa melihat Lindong yang kali ini raut wajah Lindong benar-benar tidak berdaya ketika dikerumuni oleh para gadis-gadis cantik ini. Bibi Xin pun juga tersenyum dan dia dengan lembut mengusap kepala dari Xin King yang ada di sampingnya. Bibi Xin bisa melihat bahwa sepertinya dia cukup cemburu ketika Lindong dikerumuni oleh gadis-gadis dari suku ekor 9-nya ini. Malam hari pun telah tiba. Cahaya bulan kini telah menyebar dan menyinari desa ekor 9. Sementara Lindong sendiri berada di dalam kamarnya. Dia sekarang duduk di tempat tidur sambil menutup kedua matanya. Sementara pusaran hitam kini telah terbentuk di atas kepala Lindong, dan hal itu sebenarnya melahap kekuatan Yuan alami yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, pada saat ini Xin King telah berdiri di luar kamar dari Lindong dan dia hanya bisa menggigit bibirnya. Sementara tangan dari Xin King juga mengepal dengan erat. Sepertinya di dalam hati Xin King ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan.
Shin King sudah berada di luar kamar dari Lindong selama hampir 2 jam. Dan setelah Shin King bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam kamar Lindong sudah melemah, dia pun segera mengangkat wajah kecilnya, menghirup napas dalam-dalam. Dan tanpa ragu, Shin King pun mulai melangkahkan kakinya, lalu dengan lembut mengetuk pintu dari Lindong. Tok tok tok, tok tok tok. Tuan Lindong. Lindong yang mendengar pintu kamarnya diketuk, dia pun kemudian menjawab, "Masuklah." Pintunya tidak dikunci. Shin King kali ini dengan lembut menggigit bibirnya sendiri, dan dia pun secara perlahan mendorong pintu kamar dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Shin King kali ini tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar Lindong secara diam-diam? Dan kelihatannya dia memiliki sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Sebenarnya apa yang telah direncanakan Shin King sampai dia melakukan hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob.